Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai untuk mempelajari dan membahas lagi modul 8 sampai 15 untuk mata kuliah Philosophy of Industrial Engineering dengan saya Dr. Herna Dewita MSI dengan tim saya Dr. Zulfa Fitri Ika Trinasari MT. Modul ini akan terbagi dalam ada 8 yang dibagi dalam 6 poin. Yang pertama membahas mengenai optimasi, riset operasional atau operation research, kemudian konsep dari pendekatan sistem, isu-isu terkini dalam teknik industri, identifikasi disiplin teknik industri dalam bidang penelitian teknik dan manajemen industri, kemudian keprofesian dan entrepreneurship dari profesi insinyur Indonesia, yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Seperti kita ketahui bahwa disiplin teknik industri lahir pada saat revolusi industri yang pertama. Revolusi industri membuat cara produksi berubah dari craft production menjadi mass production. Persoalan merancang dan mengelola sistem manusia dan mesin agar mencapai target produksi menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dari disiplin engineering yang ada. Disiplin teknik industri tumbuh dan berkembang mengatasi kekurangan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, dari perkembangan revolusi industri ini terlihat dari skema berikut ini yang dimulai pada revolusi industri pertama yang dimulai pada era abad ke-18, 1800 dengan ditemukannya mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap dan kereta api. Kemudian dilanjutkan dengan penemuan dari penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Assembly line ini ditandai dengan adanya TPS, Toyota Production System, dengan hadirnya Ford Foundation. Kemudian era yang berikutnya adalah revolusi industri 3 yang dimulai pada tahun 2000. Kemudian kita sekarang berada di revolusi industri keempat yang dimulai pada tahun 2020 yang berisikan mengenai kegiatan manufaktur yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data. Nah, selanjutnya mungkin fase-fase revolusi industri inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan dan perbaikan dari peningkatan kinerja yang dilakukan dari bidang produksi. Yang pertama itu ditemukannya dari industri yang berbasis dari yang pertama pengembangan dari pengembangan yang dilakukan oleh Frederick Taylor yang terkenal dengan Bapak Scientific Management, kemudian dilanjutkan dan juga Henry Fayol. Henry Fayol yang mengemukakan mengenai 14 teori mengenai 14 teori mengenai manajemen saintifik, kemudian dilanjutkan juga dengan Peter Drucker yang membagi 2 jenis tenaga kerja yang bekerja di bagian industri. Yang pertama menggunakan teori X dan kemudian adalah teori Y. Yang lanjutnya kemudian dilanjutkan dengan era berikutnya adalah yang dikemukakan oleh Walter Shewhart yang mengembangkan mengenai bagaimana aplikasi dari control chart yang bisa mengatur dan mengembangkan bagaimana kita mengatur unsur defect dari sebuah produksi sehingga kita mencapai target produksi yang diinginkan. Kemudian gejala-gejala transformasi di Indonesia yang berdasarkan dari revolusi industri tadi, saat ini kita lihat ada Tokopedia, Bukalapak, kemudian secara untuk transportasi ada hadirnya Grab, kemudian ada Gokar atau dari sisi Gojek, kemudian dulunya ada Uber, kemudian yang berikutnya ini adalah ada Maxim. Nah, ini juga sangat membantu perkembangan dari kita sebagai manusia dan juga membantu dari sisi industrinya. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus memahami bahwa ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi di masa depan. Yang pertama itu adalah skill. Skill yang pertama itu kognitif, kemudian sistem, complex problem solving, dan selanjutnya nanti sampai kepada physical abilities. Nah, semua skill ini dituntut pada tahun 2020 ini ada pembagian sekitar 15%, 17%, 36%, dan yang terakhir itu dalam 4%. Nah, semua permasalahannya ada seperti complex problem solving, kemudian social skills, process skills, dan system skill, kemudian ada cognitive skills.
Demikianlah skill-skill yang dituntut oleh industri di masa depan. Dan semua skill ini diintegrasikan dengan sistem yang kita kenal dengan sekarang ada pembagian dari skill. Yang pertama berdasarkan teori manajemen yang ada conceptual skills, kemudian ada interpersonal skills, diagnostic skill, dan kemudian analytic skills, dan yang paling bawah adalah technical skill. Semua pembagian yang 5 ini ada percentage. Pada saat kita berada pada first line management atau sumber daya manusia berada pada first line management, yang dituntut yang paling besar itu adalah technical skill. Kemudian apabila kita akan meningkat berdasarkan teori dari Maslow, Abraham Maslow yang menuntut bahwa ada pembagian 5 teori kebutuhan atau yang disebut dengan yang pertama adalah physiological needs atau basic needs, kemudian ada basic needs, kemudian ada safety needs, kemudian ada esteem needs, dan yang terakhir adalah self actualization, jadi pengakuan akan diri. Dari semua konsep ini, saat kita mencapai pada titik yang paling tinggi dari teori Maslow, berdasarkan teori kebutuhan ini adalah bagaimana kita mengembangkan, bagaimana sumber daya tersebut mengembangkan diri, sampai memperoleh kepada tahapan conceptual skills yang paling besar dibandingkan dengan skill yang lainnya. Jadi di sini seorang top management dituntut untuk memiliki konsep dan intuisi yang mengembangkan nanti organisasi yang berada di bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah dari lingkup teknik industri yang ada yang dibagi kepada 5. Yang pertama itu adalah ergonomi dan faktor manusia atau human factors dalam perancangan sistem kerja. Yang pertama kali ini dikembangkan oleh suami istri, Frank dan Lillian Gilbreth, sehingga mereka mempunyai sebuah teori dari bukunya Time and Motion Study, yang teorinya itu terkenal dengan Terbelik. Bagaimana kita grab, kemudian move, dan juga yang berikutnya itu adalah pengukuran-pengukuran yang dilakukan untuk sumber daya manusia agar mereka bekerja sesuai dengan yang dituntut oleh target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan ini biasanya kita mengacu kepada sistem dari yang dikemukakan oleh Taylor, doing right at the first time, juga disokong oleh dari teori yang dikemukakan untuk control chart dari Walter Shewhart, bahwa si tenaga kerja atau dalam industri manufaktur kita kenal dengan operator, mereka dituntut untuk mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan spek yang sudah diberikan. Nah, disinilah teori ini berkembang. Ini sebenarnya sudah berada pada revolusi industri yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan teknik industri itu merupakan juga bagian yang berikutnya adalah teknik manufaktur, otomasi. Jadi pengembangan produk menggunakan otomasi. Jadi di sini sudah mulai masuk unsur-unsur mesin yang menggunakan sistem otomasi yang tadinya mungkin merupakan manual dari tenaga kerja, bukan mengganti sebenarnya tenaga kerja dengan mesin, tapi mencoba menyeimbangkan, menyelaraskan antara man and machine, bagaimanakah otomasi ini bisa mencakup, melingkupi bahwa tenaga kerja itu sebenarnya bisa berinteraksi dengan mesin-mesin yang dikembangkan oleh industri manufaktur. Dan kemudian berikutnya dari teknik industri ini adalah perancangan dan kontrol sistem dan teknik dari produksi. Kontrol sistem tadi kita sudah ada Walter Shewhart, dari perancangan juga sebenarnya juga ada di sini ada DOE, Design of Experiment, yang pertama kali itu dimukakan oleh Francescini, dan juga ini juga sebenarnya mengadop dari apa yang dikembangkan oleh Taguchi pertama kalinya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis dan optimasi dari riset operasi, kemudian ada simulasi. Ini banyak buku yang bisa kita pakai, juga textbook yang kita gunakan untuk analisis dan optimasi yang berkembang sekarang. Kalau untuk riset operasi ada BUFA, dan yang simulasi banyak buku yang atau textbook, atau mungkin kita bisa mengadop dari jurnal-jurnal yang sudah publish latest. Kemudian lain-lain dari seperti analisis dan teknoekonomi dan manajemen industri, yang adalah pengembangan bahwa teknik industri juga berkembang ke arah sosio. Jadi sebenarnya lingkup dari teknik industri itu sangat luas. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita pengembangan dari teknik industri yang tadi kita implementasikan dalam riset-riset yang mungkin kita kembangkan, yang bisa kita kembangkan.
Dari yang pertama tadi adalah method study, kemudian ada time study, ini yang dikembangkan oleh suami istri, Frank Lillian Gilbreth, kemudian ada dari motion economy, kita mencoba dari sini ada Degarmo, bagaimana kita menghitung apakah semua mesin yang tadi, kalau kita tadi akan mengadop otomasi, apakah mesin ini masih bisa kita pertahankan atau kita harus mengganti dengan yang baru. Kalau untuk kondisi kita di Indonesia, ya mungkin orang Indonesia itu sangat smart sekali. Mesin yang sudah berumur sekian tahun itu sampai saat ini masih bisa kita operasikan. Jadi mungkin di bagian industri itu mereka menjadikan bahwa ini adalah simbol cikal bakal pengembangan bisnis atau industri manufaktur yang mereka kembangkan dari awal. Yang berikutnya adalah financial dan non-financial incentive. Ini juga bisa dilakukan untuk menghitung seberapa efektif apabila kita membuat investment untuk tools atau mesin yang baru, itu kita bisa menentukan apakah ini memberikan keuntungan bagi industri, karena seorang teknik industri atau industrial engineer ini berpikir bagaimana kita mengelola manajemen dari mulai input sampai kepada output, yang tentunya dimulai dari supplier sampai nanti kepada customer, itu memberikan benefit dan memberikan keuntungan yang besar bagi industri dan juga kepada tenaga kerjanya. Jadi semua mulai dari hulu sampai hilir itu dimanage oleh seorang teknik industri. Jadi pola pikir kita bukan terkotak-kotak hanya dari sisi proses atau kita menyediakan input saja, tapi semuanya terintegrasi. Dari supply, input, proses, output, dan kepada customer atau yang biasanya kita sebut dengan SIPOC. Kemudian yang berikutnya adalah value analysis. Value analysis ini juga bisa dikembangkan dari, kita mendapatkan dari VSM, yang kita runutkan dari atas itu dari lean manufacturing, bagaimana kita mendapatkan VA, value added dan non-value added. Nah ini juga tidak terlepas bagaimana sistem itu bekerja dari sistem produksinya, mulai dari input sampai kepada output tadi. Nah kita juga menghitung nanti dari proses. Pada saat kita diproses, kita juga akan menghitung bagaimana standar waktunya yang kita peroleh. Dari standar waktu kita juga akan menghitung takt time dan seterusnya. Ini nanti bisa dikembangkan dari VSM, Value Stream Mapping. Kemudian yang berikut adalah PPIC. Sebenarnya di sini ada Production Planning and Inventory Control. Bagaimana kita merencanakan produksi, bagaimana kita mengendalikan, dan juga termasuk kepada inventory. Kemudian yang berikut adalah job evaluation terhadap tenaga kerja yang kita miliki. Apakah mereka mencapai standar produktivitas untuk tenaga kerja tertentu yang sesuai dengan basic dari yang base yang ditetapkan oleh si perusahaan, atau ini dia melebihi. Nah kalau melebihi berarti akan ada reward yang akan diberikan kepada tenaga kerja. Ini dianggap sebagai motivasi. Jadi sebenarnya teknik industri tidak terlepas dari perkembangan yang juga dikembangkan oleh teori Maslow. Bahwa kebutuhan manusia itu akan semakin meningkat dan semakin meningkat sampai nanti diaktualisasikan. Ada pengakuan. Kemudian ada material handling analysis. Material handling ini ada dalam PTLF, perencanaan tata letak fasilitas. Bagaimana kita mengatur agar flow dari bahan baku dalam proses produksi itu mencapai target yang ditetapkan, tidak ada kerusakan, tidak ada penumpukan dari material bahan yang kita gunakan. Nah, kemudian berikutnya adalah ergonomic, human engineering. Dalam human engineering atau ergonomik kita membahas bagaimana bekerja seorang tenaga kerja atau operator itu bekerja sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dan kemudian bekerja sesuai dengan petunjuk atau yang disebut dengan SOP, Standard Operation Procedure. Yang berikutnya adalah sistem analisis. Kita akan membuat analisis dari sistem secara keseluruhan. Nah, di sini juga nanti akan bisa masuk di sana ada risk analysis terhadap semua pilihan yang kita tetapkan dari satu proses diproduksi mulai dari supplier tadi sampai nanti kepada customer-nya. Yang kemudian yang terakhir di sini adalah mungkin juga bukan yang terakhir, bisa kita kembangkan juga lah nanti untuk yang selanjutnya. Ini adalah operation research teknik. Jadi ada kalau dari OR kita bagaimana mendistribusikan produk yang tadi sudah ada di inventory atau di gudang, di warehouse, bagaimana itu didistribusikan tepat kepada customer sesuai dengan permintaan customer. Jadi di sini kita mengeliminir yang namanya delay. Inilah teknik-teknik bagian-bagian dalam teknik dari industrial engineering. Yang berikutnya kita lanjut
dari perkembangan yang tadi, kita sudah membahas tadi bahwa ada Frank Lillian Gilbreth. Nah, di sini kita juga akan masuk ke dalam perkembangan dari sistem terintegrasi. Bagaimana man and machine yang kita kembangkan dalam stasiun kerja itu bisa bekerja secara sinkronis. Kemudian ada grup dari man of machine untuk menentukan lantai pabrik. Kemudian ada organization facilities, kemudian ada network yang ada sekarang yang pengembangannya untuk supply chain manajemennya. Kita lanjutkan kepada hal yang berikut ini, karena kita ada pengembangan dari revolusi industri yang membuat basis kepada IoT, Internet of Things. Jadi di sini kita mengembangkan yang tadi ada scientific management, administration behavior, kemudian ada management science, ada integrated approach, dan kemudian ada informasi dari global aplikasi. Yang selanjutnya itu kita lanjutkan apa yang bisa kita kerjakan dari seorang lulusan teknik industri. Banyak sekali. Tadi sudah ada disebutkan 12. Nah, yang kita lihat itu adalah work method, kemudian product design, value analysis, kemudian juga proses design, cost analysis, dan seterusnya sampai nanti kepada human resource management. Inilah yang bisa dikembangkan oleh seorang industrial engineer juga tidak terlepas dari pengembangan untuk quality engineering. Nah, sekarang kita coba masuk kepada perkembangan dari revolusi industri. Dari revolusi industri, lanjutkan bahwa dari sini kita sebenarnya berasal awalnya itu adalah dari pengembangan dari Toyota Production System. Bagaimana seorang dari Toyota Production System yaitu Ono, dia mengembangkan sistem dari conveyor yang dibasiskan oleh si Ford. Jadi dia membuat ban berjalan sehingga nanti pada awal kendaraan ada Ford dengan otomotif, produksi otomotif itu ada pergerakan itu tidak dikerjakan oleh mesin tapi sudah dibantu oleh alat. Nah, kemudian selanjutnya dari sini ada beberapa hal yang bisa kita implementasikan juga dalam TPS ini bahwa kita di sana menuntut untuk adanya elimination of waste. Nah, biasanya saya membuat akronim dari sini yang disebut dengan complexity, labor, overproduction, space, energy, defects, kemudian material, inventory, time, and transportation yang saya sebut dengan closed-mid. Nah, biasanya eliminate of waste ini ada dikembangkan oleh yang namanya 7 ways, tapi kita lebih berkembang lagi. Jadi sebenarnya dari revolusi industri kita bisa installment untuk peralatan yang katakanlah tadi otomasi, kemudian kita mencoba mengeliminate waste. Bagian dari mengeliminate waste juga sebenarnya dasarnya itu adalah dari Toyota Production System, yaitu adalah just in time, aplikasi dari just in time yang mengimplementasikan pooling system dan juga push system. Nah, pelaksanaan dari eliminate of waste ini tidak terlepas dari implementasi dari 5S, Seri, Seton, Seso, Seketsu, dan Shitsuke kalau dalam bahasa Indonesia, rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Jadi ada 5R. Nah, demikianlah untuk eliminate waste dengan unsur 5S kita bisa mengurangi waste yang ada di dalam industri. Dan juga kita kembangkan, kita implementasikan tambah dengan just in time dari production system, pooling dan push system. Dan mungkin ini yang terakhir, bahwa seorang insinyur itu dituntut untuk mengelola. Yang tadi saya bilang bahwa mulai dari supplier sampai kepada customer, supplier input, proses output, customer, kita mengelola, memanage bagaimana supaya produk yang kita hasilkan, yang kita buat sampai kepada customer dan bisa dijual, mendatangkan keuntungan dan memperoleh benefit. Dan ini bisa dikembangkan dari teori-teori yang kita peroleh mulai dari yang dikembangkan oleh Taylor, selanjutnya sampai kepada revolusi industri yang ada sekarang, revolusi industri 4.0. Nah, demikianlah perkembangan dari modul 8 sampai ke 15 yang menggunakan dari mulai tadi ada optimasi sampai kepada revolusi industri 4.0 dan bagaimana penerapannya dalam industri baik manufaktur maupun services. Demikianlah dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Saya beserta tim Dr. Herna Dewita MSI dan Dr. Zulfa Fitri Ika Trinasari telah memberikan 2 modul. Modul yang pertama berbasis dari 1 sampai 7, kemudian yang kedua adalah 8 sampai 15. Terima kasih.